Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dilan Imam Adilan, nomor induk dosen 0422019203, dosen tetap di program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurtanio Bandung. Saya mengajar sejak tahun 2019, mengampu dua mata kuliah, yaitu pertama mata kuliah Pendidikan Agama dan mata kuliah Etika Agama. Kepada Ibu Bapak asesor di sertifikasi dosen 2025 yang terhormat, izinkan saya mendemonstrasikan perencanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam, atau kami sering menyebutnya sebagai mata kuliah Pendidikan Agama, sebagai bagian dari portofolio penilaian mandiri PDDO KTPT untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen Kemendikti Saintek tahun 2025. Dokumentasi yang nanti akan dibuat berbasis audio visual ini dirancang sebagai bukti unjuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan atau bidang pengajaran. Selain pandang terkait mata kuliah Pendidikan Agama, mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah wajib atau disebut dengan mata kuliah wajib kurikulum MKWK untuk mahasiswa di tingkat 1 atau semester 1 dengan bobot 2 SKS. Pembelajaran dilaksanakan melalui 14 kali pertemuan tatap muka dan ditambah dengan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Adapun tujuan dari mata kuliah pembelajaran agama Islam diantaranya adalah bagaimana mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam aspek dasar-dasar pengetahuan keagamaan, khususnya juga berbasis tentang wawasan kebangsaan, tentang sosiologi keagamaan yang menunjang dalam pengembangan kepribadian. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang dasar ilmu keislaman dan menekankan terbentuknya karakter religius dalam kepribadian manusia. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah terbentuknya kepribadian berkarakter religius yang beriman, berilmu, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, berbicara CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, terdiri dari 4 aspek. Yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang terakhir adalah keterampilan khusus. Yang pertama, berbicara aspek sikap, maka mahasiswa dituntut yaitu terwujudnya sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menampilkan karakter religius yang tercermin dalam yang pertama ketaatan ibadah, yang kedua etika akademik, yang ketiga adalah kepribadian sosial lingkungan. Selanjutnya, terwujudnya sikap, terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, dan kebinekaan global dalam 3 hal. Yang pertama profesi, yang kedua interaksi multikultural, yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Selanjutnya, kemudian terwujudnya sikap integritas akademik, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kemampuan belajar secara mandiri. Yang terakhir, dalam aspek sikap yaitu berkontribusi aktif dalam pembangunan karakter bangsa berbasis nilai spiritual Islam. Yang kedua, dari CPMK mata kuliah Pendidikan Agama adalah aspek pengetahuan. Bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar sejarah Islam dalam akidah, syariah, akhlak, secara ilmiah dan kontekstual. Selanjutnya, menguasai metodologi studi Islam, tafsir, hadis, fikih dengan pendekatan interdisipliner. Yang kedua, dengan pendekatan keindonesiaan. Yang terakhir dalam aspek pengetahuan adalah mampu menganalisis isu-isu kontemporer, baik itu teknologi, isu lingkungan, radikalisme melalui perspektif Islam wasatiyah atau Islam moderat. Nah, selanjutnya, aspek ketiga dalam CPMK ini adalah keterampilan umum. Yang pertama, mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam pemecahan masalah sosial keagamaan, mampu berkolaborasi lintas agama budaya untuk proyek kebangsaan, mampu mengkomunikasikan gagasan keislaman secara rasional dan adaptif, baik itu secara lisan, tulisan, atau secara digital. Dan selanjutnya terakhir adalah keterampilan khusus, ya. Bagaimana mahasiswa mampu merancang
solusi berbasis nilai Islam untuk isu SDGs, ya, seperti isu kemiskinan, lingkungan, kesetaraan gender. Terus mampu mempraktikkan moderasi beragama melalui kegiatan konkret yaitu dialog, konten kreatif, pengabdian masyarakat, dan ketiga adalah terakhir adalah mampu membangun karakter religius dengan metode self assessment yaitu refleksi harian, portofolio ibadah, dan aktivitas sosial. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana bidang pengajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah pendidikan agama dengan tema konsep keragaman dalam keberagamaan di Indonesia, ya, yang nanti akan dilaksanakan di Fakultas Teknik, program studi teknik penerbangan, ya, semester genap dengan pendekatan problem based learning, ya, dengan metode DIA, direction, interaction, dan assessment. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini saya sangat bahagia bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Bagaimana biasanya di mata kuliah pendidikan agama, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin tidak akan tidak akan jauh lah dengan kalian, ya. Terutama berkaitan dengan aktivitas kalian sebagai seorang mahasiswa yang kita sebut sebagai mahasiswa multikultural, ya. Seperti apa mahasiswa multikultural? Coba ada yang tahu? Apa sih mahasiswa multikultural? Mahasiswa yang bercampur bergabung dengan lintas agama, lintas usia, ya, lintas suku, lintas apa lagi? Lintas kawasan, ya. Nah, hari ini kita akan membahas konsep Islam tentang keragaman dalam keberagaman. Jadi kita sekarang akan membahas bagaimana sudut pandang Islam, ya. Islam mengakui tidak entitas berbeda bermacam-macam untuk bisa saling memahami, untuk bisa saling bergaul dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengantar, ada pendahuluan, keragaman sebagai sunatullah, ada biologi keragaman dalam Islam, terus ada pasal-pasal inti piagam Madinah, sumber data, problem based learning, kesimpulan dan refleksi. Sampai pembelajaran, ya. Hari ini kita apa sih tujuannya? Yang pertama adalah bahwa hari ini kita belajar bagaimana mahasiswa mampu menganalisis konsep Islam tentang keragaman dalam keberagamaan serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai moderat dan toleran dalam kehidupan. Begitu teman-teman, ya. Oke, selanjutnya silakan. Oke, Bapak punya satu video, ya. Ini videonya cukup viral. Coba bisa diklik videonya ke arah videonya. Ini nggak ada suaranya, ya. Coba teman-teman pernah lihat tidak? Diduga tanpa izin sebuah rumah yang dijadikan gereja di demo warga Cidahu, Sukabumi. Ya, yang Bapak kumpulkan, ya. Data secara Institut Wahid Foundation dan Komnas HAM, analisis perkembangan intoleransi di Indonesia periode 2020 sampai 2025. Tahun 2020 ada sekitar 200 kasus, ya. 2022 238, 2021 238, 2022 132, 2025 215, dan terakhir 2024 baru ada 98 kasus, ya, sampai Juni. Ini datanya baru diambil di tahun 2024 bulan Juni. Jenis yang dominan, ya, terkait intoleransi, pelarangan ibadah 15%, diskriminasi kebijakan, penutupan rumah ibadah, ujaran kebencian, kekerasan simbolik. Dan kebanyakan ini terjadi di mana?
Jawa Barat, dan Sumatera Barat ya. Karena hampir mencapai 200 kasus ya. DKI Jakarta, Jawa Timur, itu hampir 19% terjadi kekerasan, intoleransi terhadap agama-agama yang lain. Oke, ada yang di Sumatera Barat? Oke, silakan. Betul tidak kira-kira di sana seperti itu kondisinya? Di sekolah kamu kira-kira seperti apa? Beragam tidak? Orang yang beragama Islam sama beragama lain ada tidak? Dominan Islam. Oke. Berarti intoleransi terjadi karena ada dominasi Yes. Jadi orang merasa kamu siapa? Islam bukan? Misalkan ya. Kamu apa agamanya? Padahal sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan itu melampaui nilai-nilai agama. 1 sampai 10 ya. Ini perjanjian dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara kaum muslim, Quraisy, penduduk Yazid, dan yang menghitung mereka. Maknanya adalah pengakuan komunitas multi etnis sebagai satu entitas politik. Yang kedua, pasal 2. Mereka membentuk satu umat, ummah wahidah, berbeda dari manusia yang lain. Inovasi, konsep ummah melampaui ikatan suku atau agama. Jadi pasal-pasal ini, kalau kita punya pasal apa? Aturan undang-undang. Nah, ketika itu Rasulullah SAW membuat aturan yang disebut dengan Piagam Madinah. Terdiri dari berbagai pasal ya. Pasal ke-10, orang beriman bertakwa kepada Allah, sesama mereka wajib saling menasihati. Prinsipnya adalah solidaritas transenden berbasis ketakwaan. Yang kedua, hak kelompok Yahudi, pasal 24 dan 35. Pasal 25, kaum Yahudi Bani Auf adalah satu umat bersama mukminin, bagi Yahudi agama mereka, bagi Muslim agama mereka. Revolusioner, kesetaraan hak sipil tanpa asimilasi agama. Pasal 37, Yahudi wajib menanggung biaya perang bersama Muslim, dan Muslim menanggung biaya perang mereka. Ini bersifat keadilan, kewajiban kolektif tanpa diskriminasi. Coba teman-teman bisa membayangkan tidak? Terjadi kerukunan, terjadi perdamaian, meskipun berbeda. Video yang di awal mencerminkan hal tersebut tidak? Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak terwujudnya 3 trilogi tadi. Yang pertama, tidak ada pluralitas. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, multikulturalisme. Lanjut. Nah, kita bicara sumber data ya. Teman-teman sadar tidak? Kita itu nggak sendiri loh. Ya. Yang pertama, dalam Pew Research Center, ya di sini disebutkan bahwa tentang keyakinan jumlah penganut agama ya di dunia. Kristen 2,6 miliar atau 31%. Termasuk Katolik, Protestan, Ortodok. Jadi satu rumpun ya. Itu sekitar 31%. Itu paling banyak di dunia. Ya. Dari semua benua ya, dari ujung ke ujung ya. Manusia yang beragama Kristen itu sekitar 31%. Selanjutnya, Islam 2,1 miliar atau 25%. Itu termasuk Sunni 85 sampai 90%, Syiah 10 sampai 15%. Tidak beragama atau ateis ya, agnostik 1,2 miliar 15,6%, termasuk Tionghoa ya. Ada Hindu 1,2 miliar atau 15%. Mayoritas di India, Buddha 53,5 juta, 6,6%, termasuk aliran Mahaya, Theravada. Agama rakyat ada 430 juta atau 5,3%. Animisme, tradisi lokal Afrika Asia. Agama lain Sikh, Yahudi dan lain-lain 100 juta, 1,2%. Yahudi sekitar 15,2 juta. Sikh sekitar 26 juta ya. Jadi sebenarnya agama Yahudi tidak terlalu besar juga ya. Coba Nabil sorot sebelah sini. Coba. Kita bisa memahami tidak? Kita di dunia tidak sendiri ya. Agama Islam ranking kedua. Merasa hebat tidak?
Hah? Merasa bangga tidak? Harus bangga, tetapi jangan sampai kebanggaan itu mendeskripsikan agama lain ya. Di luar sana ternyata banyak juga yang beragama di luar Islam. Bahkan secara matematis ya, dikalkulasikan sekitar 2,6 gitu ya. Orang Kristen yang peringkat pertama di Islam hanya 2,1 miliar ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, kita masuk ya ke sesi diskusi. Sesi diskusi ini kita sharing ya bagaimana pengalaman kita berinteraksi dengan orang-orang atau mahasiswa yang di luar agama Islam ya atau non-muslim. Skenario-nya adalah jadi problem based learning ini adalah sebuah metode bagaimana kita mencari solusi ya dari permasalahan. Dari apa? Cara kita menggali solusi dari pembelajaran ya. Seorang mahasiswa muslim ditugaskan kelompok dengan anggota berbeda agama. Teman muslim meminta izin beribadah di kamarnya. Bagaimana respon seorang mahasiswa muslim? Bagikah pengalamanmu berinteraksi dengan pemeluk agama lain? Nilai apa yang kamu temukan? Baik, silakan 4 orang ya untuk bisa mengungkapkan pendapatnya. Oke, silakan bisa dimulai. Siapa? Oke, silakan. Zona, silakan. Berdiri, silakan. Pak, menurut pengalaman saya pribadi, karena saya itu teman muslim waktu semasa singkat, dan gimana ada kalian waktu kita masuk. Terus teman saya ini aku muslim datang ke rumah saya untuk berkenalan gitu, biar supaya dekat gitu kita. Nah, ada kalanya waktu itu tuh di hari Minggu, ternyata dia ada ibadah oleh gua, dan dia meminjam kamar saya. Nah, dan saya waktu itu mungkin masih minim pengetahuan tentang agama Islam, dan saya bertanya kepada orang tua saya, "Mas, ini apakah boleh seorang muslim yang bangga untuk beribadah, sedangkan kita itu muslim?" Orang tua saya bilang, "Nah, kenapa tidak? Bukankah di agama Islam ini mengajarkan untuk toleransi? Kalau kita tidak diajarkan toleransi dan kita tidak menoleransikan non-muslim tersebut, kita menentang ajaran agama Islam. Karena di Islam ini sangat-sangat banyak membahas tentang toleransi. Seperti yang Bapak tadi bilang, untuk agamamu, untuk agamaku. Jadi, untuk ternyata toleransi itu bukan hanya tentang agama, tapi bagaimana kita bermasyarakat di Indonesia ini sendiri Pak gitu. Dan ada kalanya saya dan teman saya ini bertukar posisi Pak. Jadi saya main ke kosan dia dan saya izin untuk beribadah gitu sebagai seorang muslim yang 5 waktu, yaitu waktu itu sholat zuhur. Dan saya kaget Pak, ternyata orang muslim ini justru enggak segan-segan untuk mengizinkan. Udah kamu pakai aja kamar saya. Terus selesai sholat saya bertanya, kenapa kamu ngizinin saya buat beribadah di kamar kamu? Terus katanya, karena saya juga belajar tentang toleransi bagaimana jadi bagaimana kita merespon orang yang berbeda beragama gitu saya. Oke, baik, terima kasih ya. Bisa tepuk tangan untuk teman kita. Oke, luar biasa ya. Berarti itu memang berinteraksi secara langsung ya, bersikap dengan sikap toleran ya. Karena tidak mau ya, orang tua pun tadi juga melakukan edukasi ya. Jadi mendidik anaknya untuk bersikap toleran, menghargai orang yang di luar agama Islam, kalau di agama kita sendiri. Oke, selanjutnya silakan. Silakan. Oke, Adrianto silakan. Dari depan, saya memberikan pengalaman saya berinteraksi dengan teman berbeda agama saya semasa saya SMA. Jadi dulu pas saya SMK itu saya punya satu teman, yaitu orangnya pintar sebenarnya, orangnya pendiam, pintar, tapi sering dikucilkan Pak. Karena memang di kelas saya itu pas SMK itu tidak terlalu banyak mayoritas orang muslim,
Jadi dia tuh seperti dikucilkan, seperti disendirikan gitu. Nah, pada suatu saat sedang belajar sebelum pulangan, tidak ada yang mau belajar kelompok dengan dia. Saya sudah mengajak karena posisi saya itu sebagai ketua kelas. Saya sudah mengajak kepada semua rekan-rekan saya yang di kelas saya itu untuk mengajak belajar bersama dengan dia gitu. Saya sudah ajak belajar bersama tapi tidak ada yang mau. Tetap aja tidak ada yang mau. Jadi mereka tuh mainnya circle-circlean gitu. Jadi ini orang ngurusin lah, nggak usah aku nggak ini belajar sama teman tua aja, sering ketemu lah tiap hari, sering buat bareng gitu. Nah, saya coba deketin dia, saya ajak dia belajar. Dan ternyata respon dia luar biasa, Pak. Dia itu nggak kayak teman-teman saya lain kayak, wih ini gimana sih cara kerjanya? Ah, belum belajar dia belum tahu. Nah, tapi kalau dia ke saya, dia langsung dibilang ke saya, oh lu nggak tahu di bagian mana? Oh, kamu nggak tahu di bagian mana? Biar saya ajarin jawaban. Dan setelah kejadian itu, yang mengejutkannya setelah ujian, dia benar besar, Pak. Nah, namun di sini masalahnya. Entah kenapa teman-teman saya yang tadinya tidak mau belajar bersama dengan dia saat tahu kalau nilai dia itu bagus, nilai itu dia paling tinggi 100 dapatnya, Pak. Nah, teman-teman saya yang lain malah mungkin dia, mengolok agama dia. Dan saya menjelaskan kepada teman saya, lah kalian sebelumnya mulai kerja kelompok bareng sama dia kan nggak mau. Kenapa kalian mau ngucilin dia sekarang? Harusnya kalian sadar kalau kalian tuh dari awal harusnya ikut kerja kelompok itu, kerja belajar bareng sama dia. Kenapa kalian mau ngucilin dia gitu loh, ikut belajar bareng? Tapi kan kalian nggak bisa ikut belajar bareng dan nggak bisa tahu rahasia ngerjain soal itu kayak gimana. Nah, dari situ saya coba buat nanya ke teman-teman saya kayak gitu supaya tidak mengecilkan dan juga tidak dalam tanda kutip itu menyendirikan orang-orang yang berbeda agama dengan kita supaya kita meningkatkan rasa tali persaudaraan ukhuwah insaniyah. Jadi gitu guys. Oke, baik. Oke, bagus ya. Silakan yang lain. Oke, silakan. Baik. Rizky, Amel. Pak, jadi saya mau Pak menceritakan waktu pengalaman saya waktu SMK. Nah, waktu di SMK itu kan saya tinggal asrama nih Pak. Nah di kelas 2 itu di kelas 2 SMK tuh saya ada libur Idul Adha nih Pak. Nah, terus di satu kamar itu kan saya bersihkan 12 orang nih Pak. Ada tuh salah satu teman saya ini non muslim. Nah, pas libur Idul Adha itu yang lain pada mau pulang. Nah, teman saya ini yang non muslim ini nggak pulang soalnya jauh. Jadi nanggung korban libur. Jadi dia tuh mau ngikut sama teman saya yang lain, tapi teman saya yang tuh pada ada alasan kayak ini saya nggak bisa ini. Terus udah waktu itu saya udah mau pulang. Terus saya tanya sama dia, terus nanti kamu mau kemana? Tetap di sini apa mau kemana? Terus dia jawab, kali mungkin saya di sini aja. Soalnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada keluarga juga di dekat sini. Dan waktu itu saya langsung telepon orang tua saya, tanya, ini saya mau ajak teman saya yang non muslim pulang ke rumah, boleh apa enggak? Terus kata orang tua saya, boleh ajak aja ya. Kan walaupun beda agama gitu, kayak gimana ya? Mungkin peraturan saya ya udah kan, kami juga di sini sama-sama sama dia. Jadi orang tua saya ada kayak rasa toleransi gitu buat menerima dia ke rumah saya gitu Pak. Jadi udah saya ajak dia ke rumah, dia awalnya nolak, udah nggak usah saya di sini aja, soalnya kamu juga mau ibadah gini. Terus saya jawab, udah nggak apa-apa, kamu ikut aja ke rumah aja nggak apa-apa. Orang tua juga gampang mau menerima gitu. Terus dia udah akhirnya tuh ikut waktu itu. Nah besoknya tuh udah hari Lebaran nih Pak. Nah saya ke masjid buat sholat sama keluarga. Dia di rumah sendiri, dia bilang ini waktu saya pulang cerita, saya kak ngerasa nggak enak gitu. Soalnya saya di sini sendiri Nasrani Kristen gitu. Yang lain pada ke masjid, tapi saya sendiri di sini. Terus saya jawab, ya kan mau gimana juga kita sama-sama ada masing-masing punya ini apa agama masing-masing nih. Nah mungkin kamu juga nanti ada harinya juga buat ibadah tersendiri terus dan udah mungkin Oke, baik, terima kasih. Oke. Satu orang lagi, silakan. Oke, baik, silakan. Oke. Silakan, Dirga. Saya di sini akan membagikan pengalaman berinteraksi dengan orang yang non muslim, Pak.
Kan di mes ini, di mes Nurtanio ini kita kan biasanya suka makan bareng ya Pak, antara pagi, siang, atau malam. Nah, suatu ketika Pak, pada saat itu tuh malam. Jadi jika sedang makan bareng itu berdoanya bersama ya Pak, seperti berdoa di dalam hati. Nah, pada saat itu mungkin teman kami yang muslim itu berdoanya cepat Pak, kayak berdoa dalam hati mulai selesai gitu Pak. Nah, kan di antara di muslim juga ada yang hanya baca bismillah atau Allah mau barikada atau doa-doanya masing-masing ya Pak. Cuman pada saat itu emang cepetan untuk doanya. Nah, teman saya ada yang nonis itu berpendapat Pak, ini kok cepet banget, kenapa gitu. Padahal kan untuk doa mereka kan berbeda ya Pak, lumayan panjang saya dengar juga. Lalu mereka berterima kasih dulu kepada Tuhannya. Nah, di sini yang telah dijelaskan oleh Bapak, kan kita tuh sebagai muslim tuh tidak hidup berdiri sendiri gitu Pak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan agama yang lainnya Pak. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Oke, kalau kita simpulkan ya, itu hampir sama ya kasusnya ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang non-muslim gitu ya. Bagaimana sikap toleran kita harus dimunculkan ya. Bahkan pada hal-hal yang detail seperti berdoa pun ya, kita mesti perhatikan ya. Tidak boleh kita mengganggu doa orang lain, menjelek-jelekan doa orang lain gitu ya. Apalagi yang di luar agama kita ya. Munculkan sikap toleransi kita terhadap mereka. Maka terwujudlah dalam konsep Islam disebut dengan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan kemanusiaan ya. Pada akhirnya ya, kita bisa menyimpulkan atau bisa merefleksikan pada pertemuan hari ini bahwa yang pertama, keragaman adalah ujian sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam kelompok, agama, etnis, suku. Bisa tidak kita lita'arofu, saling mengenal, saling bergaul ya. Dan rahmat sekaligus rahmat dari Allah ya. Kita harus bisa menyayangi, mengasihi ya, bukan hanya dengan sesama Islam saja ya. Kita harus menghormati, menyayangi, mengasihi terhadap orang di luar agama kita ya. Selanjutnya, toleransi aktif wajib diwujudkan dalam tindakan, bukan retorika ya. Bukan hanya omong-omong saja. Buktikan Indonesia sebagai laboratorium multikultural menurut Piagam Madinah ya. Hampir sama seperti di Madinah ketika Rasul hidup dan beragam di sana banyak agama, kita juga sama beragam umpamanya, banyak komunitasnya, banyak sukunya, tetap kita harus memiliki rasa toleransi sebagai wujud dari realitas yang beragam ini. Refleksi, apa satu tindakan nyata yang akan kamu lakukan untuk memperkuat kerukunan di kampus? Oke? Silahkan teman-teman resapi, apa tindakan nyata yang akan kamu lakukan untuk memperkuat kerukunan di kampus? Nah, ya. Jawab masing-masing dalam masing-masing ya. Kita harus sadar bahwa kita tidak hanya satu kelompok saja, satu agama saja. Kita wajib memberikan penghormatan ya, memberikan perlindungan. Jangan sampai terwujud tindak kekerasan atau tindak intoleransi yang melanggar prinsip-prinsip Pancasila dan prinsip-prinsip keislaman kita. Apa yang disebut dengan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan kemanusiaan. Oke, sebelum saya tutup, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Satu orang, silakan. Silakan. Cukup? Oke. Dicukupkan untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. pada ada alasan ini saya nggak bisa ini terus udah waktu itu sudah